Jikalau Anda ingin tahu sebenarnya yang wujud, maka kembalilah ke asal sangkan paraning dumadi, bali ke ketidakWujud. Kalau sudah kembali ke tidak wujud asli kita, maka jenengan akan nyata wujud batini Allah. Setelah itu akan tahu wujud dohiri Allah, sehingga Allah dekat ikun jenengan tahu, tidak hanya melihat dari basiroh mata batiniyah, tapi basariyah mata dohir. Kedamaian yang abadi, cinta yang sejati hanya Allah, hanya pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ini kita akan membahas isi di dalam wadah. Kita akan membahas kitab Hikam di pasal 65, 66, 67 yang judulnya adalah Nur Makrifat, Basariyah, Basiroh dan Hati. Apa ketiga itu hubungannya? Ini khusus di dalam rogo. Ini khusus bab kerohanian. Ada istilah nur, maksudnya nur niku nur makrifat. Ada istilah basiroh, niki mata, matanya ruhaniyah. Sering kita dengar mata hati. Yang ketiga adalah kolbun, hati. Ini maksudnya hati itu adalah sesuatu yang secara umum disebut ruh. Apa ketiga-tiganya ini ada hubungan apa? Yang ini ada di dalam jagatnya ruhaniyah, bukan di jagat jasmaniyah. Ini babakan rangkaian sesuatu yang ada di dalam rahasia jasmaniyah. Sehingga Allah dawuh dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah dawuh ngeten, wabtaghi doleono, carilah fima ing dalem opo ataka kang nganugrahake, kang nekaake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Carilah sesuatu yang Allah anugerahkan terhadap dirimu. Sesuatu ini, Pak, yang secara umum kita tidak tahu. Kita siapa? Kita golongan-golongan yang tahunya masih ada di kelas am, kita nggak tahu. Tapi ayat itu dijelaskan anugerah apa yang harus kita cari. Disebutkan ayatnya darul akhirah. Darul iki panggonan, akhirah besok ning akhirat. Iki syariat ya.
besok. Kalau sudah terjadi yaumus sa'ah, hari kiamat. Hari kiamat itu berarti seluruhnya dibunuh oleh Allah, dihancurkan, ketiadaan. Inilah maksud secara hakikat, tidak nunggu besok kalau kiamat kubro, mboten. Kapan ini terjadi? Secara hakikat ketika saat jenengan iki neladani Kanjeng Nabi, teladan yang bagus di dalam surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, berupa mana uswatun hasanah? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Kamu harus bisa masuk di alam akhirat, di dunia ini. Ini golongan kita tidak bisa, Pak, karena ada dinding yang menghalangi kita untuk masuk ke alam akhirat. Sedangkan di alam akhirat itu hanya ada, yaitu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iki disarankan Kanjeng Nabi untuk ke situ, dan ini hanya bisa berlaku pada si hamba liman kana yarjullaha, liman terhadap orang kana kang memiliki sopoman iku yarju, kekarepan Allah ketemu Gusti Allah. Berarti di dunia ini akan terjadi ruhaniyah ini masuk ke alam akhirat, tapi syaratnya pertama punya keinginan hati untuk bertemu Allah. Sebab nyuwun sewu, ning alam dunya iki ya ana alam akhirat, ning alam jasmani iki ya ana alam rohaniyah. Gandeng, Pak, tapi gak bersentuhan. Buktinya jenengan kalau ndak ada rohnya, jasad, hanya jasad, bisa ke sini? Kalau toh yang dimaksud alam akhirat iku sesuk dunya iki ancur, mengapa ada ayat Al-Ahzab 21? Mengapa disebutkan setelah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah? Ini kita nggak bisa, Pak, memahami ayat ini ketika kita masih bersikukuh duduk di kelas am, tidak mau masuk kelas khos, mboten saged. Karena ada dinding, Pak, ada dinding yang tebal yang membatasi antara kita dengan Allah. Apa? Ya alam dunia ini yang membatasi alam akhirat pada kita. Oleh sebab itu nafikan, fanakan alam dunia ini, akan muncul alam akhirat. Tapi ada syaratnya. Nanti yang kita bahas tentang nur itu nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya saya kan sering ngomong, Pak, sebelum 2025 jenengan ndang lekas makrifat, ketemu Allah ning alam akhirat. Dan atau saya sering ngomong, janganlah jenengan sedo mati rumiyin, mati dulu sebelum bertemu Allah, biar nggak kesusahan sampean. Sebab alam akhirat itu tanpa batas. Bingung, Pak, bingung. Gini padang penak lah peteng, tambah bingung kuadrat nih. Bon. Jadi apapun alasannya,
secara pandangan orang ahli suhud kelas khos, alam akhirat ya ning dunia ini. Syaratnya ngalam dunia harus hilang, harus fana. Bisanya fana bagaimana? Teruskan ayatnya, wa dzakarallaha katsiran. Jangan pernah berhenti dzikir, teruskan. Li adami hudurika ma'allahi ta'ala bihi, walaupun dzikir yang ku sebut niki belum bisa menghantarkan ruhaniyah jenengan bertemu Allah, maka dzikir itu terus sampai lakukan miturut Al-Ahzab 21. Nah, terus yang dikarepke, yang dimaksud dzikir yang bisa masuk di dalam alam akhirat itu yang mana? Dijawab dalam Al-Ahzab juga ayat 41. Dzikron katsiron lho, malih niki sing pun paham ilmu nahwu Alfiyah Ibnu Malik ini, di mana ada kalimah fi'il amar itu kok yo diteruskan maf'ul mutlak, maka gak main-main. Kan gini ayatnya, uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti. Niki lak perintah toh, amar, perintah. Sesuatu yang diperintahkan terus di situ ditututi atau apa ditututi, Pak? Diikuti penjelasan tentang maf'ul mutlak, maka ini perintah yang gak main-main. Dzikir yang mana yang harus kulakukan? Zikron kelawan sejatine dzikir eling kafiron tur saake-ake. Itulah yang sering saya sebut sebagai dzikir bila ismin wa kalamin wa lafdin wa sifatin. Itulah dzikir sirul asrar. Pertama dirasa, kemudian melihat bertemu, kemudian menyatakan. Su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah pun ma'rifat. Inilah yang harus kita raih terlebih dahulu, Pak. Darul akhirah ini hubungan hati sampean langsung pada Allah, dan ini bisa hubungan langsung manakala Anda sudah melewati alam dunia. Artinya dunia dalam diri jenengan selain Allah itu la maujudan, wis ora wujud. Iki berarti hari kiamat, yaumis saah. Setelah hari kiamat ada hari lagi, yaumi yub'ats, hari dibangkitkan. Artinya apa? Ketika jenengan ini idfin wujudaka fi ardil humul, mendem jeruk di bumi kesunyian, kefanaan, keakuan diri, maka inilah yang disebut kebangkitan. Ruhaniyah jenengan sudah merdeka dari belenggunya hawa nafsu. Berarti jenengan sudah enggak di dunia. Ini bebas jenengan ini. Ruhaniyah sudah di alam akhirat bertemu Allah. Ini merdeka. Syariat bicara nanti kalau sudah terjadi yaumi yub'ats, hari kebangkitan, seluruh makhluk itu dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Perlunya masuk pada hari penghisapan. Dihitung, Pak, ditimbang. Timbangannya itu berat baiknya apa berat jeleknya, sarengat. Terus mana di situ ada golongan bighairi hisab, tanpa dihitung, karena yang dihitung nggak ada. Itulah golongan aulia. Inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu alladzina amanu wattaqau. Itulah mereka yang sudah beriman bahwasanya
yang wujud cuman Allah, cuman belum ketemu. Bisa nih ketemu wattaqau, takwa, berarti harus ilmu, amal, istiqomah, baru masuk alam akhirat bighairi hisab. Sampeyan wis gak ngaku-ngaku toh, ngaji ya wis gak ngaku dheweke sing ngaji, salat ibadah apa ae wis gak diakoni, makhluke. Dalile inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi, kagungane Gusti Allah. Rabbil ngalamina, Gusti Allah yaiku yang ahad kang apa nguasai ngalam kabeh. Wis gak ngaku iki salatku, iki posoku, iki hajiku, kuwi mboten enten. Terus kalau nggak ada, mana yang dihisab? Halo, mboten enten toh? Cuman kita waktu dulu di tarbiyah syariat belum waktunya dijelaskan ngeten. Dan juga tidak pernah dijelaskan, jadi nggih tidak paham. Pahame usuk dunya nek wis kiamat gunung padha meledos, wis kabeh habis, hancur. Tak ngeten ta? Lah sekarang mana maksudnya wa anibu ila rabbikum? Beliau kau lekas pada Tuhanmu, wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab, sebelum kematianmu datang. Nah, ya ini akhirnya kejawab sudah. Oh iya, berarti alam akhirat itu di dunia ini. Kita akan ketemu alam akhirat kalau alam dunia sudah hancur dalam hatimu. Berkenaan dengan ini, bagaimana caranya jenengan ini bisa masuk ke alam akhirat? Wal yaumal akhirah, bagaimana? Monggo Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam pasal 65, 66, 67. Qala musannifu rahimahullah al anwaru, utawi piro-piro cahaya. Anwar jamak dugi nurun. Yang dimaksud makalah anwar temriki cahaya makrifat, Pak. Cahaya makrifat, bukan cahaya dunia ini, bukan cahaya dunia, tapi cahaya akhirat. Nek cahaya dunia nggih niki matahari, terus lagi korean, niki yang apa mendatangkan cahaya. Jenengan madosi cari ayam hilang dengan cahaya dari api saged. Jenengan kepingin terus cara petikku dicolong sapa sampean nggih cahaya ndugi jin saged. Geni, tapi nek kena angin mati. Bahayane ngene gadangan, kobong gadangane. Wong pitik ini sore gadangan ya, Pak. Oncore dilebokno. Lah kobong kabeh. Kalau cahaya dari malaikat ilmu putih sentolo, Pak. Mboten kobong. Padha-padha ketoke lho niki. Makanya dulu ada istilah ilmu hitam, ilmu putih. Saya nggak bahas cahaya ini. Makalah ini bahas nur makrifat. Berarti cahaya yang untuk menerangi alam akhirat, alam rohaniah. Gini ki, yang dimaksud darul akhirah. Carilah anugerah yang Allah berikan padamu yang berupa alam akhirat, alam rohaniah. Lah untuk bisa mencari dan menemukan darul akhirah, pertama harus ada nur makrifat. Al anwaru utawi biro-biro cahaya iku matoyal kulubi, dadi tumpakane piro-piro ati, roh maksudnya. Dibuat sarana untuk roh ini bisa masuk ke alam akhirat, wajib dikasih nur makrifat, wajib. Wal asrori
lan tegese kanggo buka rahasiane wujude Allah di alam akhirat. Yang asalnya kita itu endi sih Allah jarine idek kok ya ora ketok. Lah gitu. Krono basiroh nanti iku ketutupan dengan tertutup dengan alam dunya. Ini harus disingkirkan. Caranya yang krihno nur makrifat kudu dinyalakan. Nah terus bagaimana caranya mengurupkan apa? Menyalakan nur makrifat ini, mohon maaf ya. Menyalakan nur makrifat. Sampai buka jawaban ini surat Al-Kahfi ayat terakhir sering kalau sebut no. Pertama falyamal amalan solihan. Ruhaniyah sampean ini kudu bagus, kudu agawe bagus, harus berbuat perbuatan yang bagus. Perbuatan yang bagus ruhaniyah apa? Berakhlak ilahiyah. Carane berzikir, dzikron katsiron. Dzikir yang kumaksud di sini adalah dzikir yang mencapai Sidratul Muntaha. Cara Kanjeng Nabi Isra Mi'raj iku iso ketemu Allah bisa sampai Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Kesadaran mutlak dalam hati jenengan jikalau panjenengan itu bersifat la haula wala quwata. Iki prosesnya loh Pak. Aslinya kita manusia itu Pak nggak punya daya upaya untuk bisa berbicara, bernafas, melihat, mendengar, bergerak, apapun nggak bisa. Wala quwata juga kekuatan untuk itu nggak bisa. Kita harus sadar kalau kita itu ini proses tidak bisa apa-apa. Pertama. Kedua, kita harus sadar mutlak kalau kita itu asalnya tidak wujud. Wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Jikalau Anda ingin tahu sebenarnya yang wujud, maka kembalilah ke asal sangkan paraning dumadi, bali ke tidak wujud. Kalau sudah kembali ke tidak wujud asli kita, maka jenengan akan nyata wujud batini Allah. Setelah itu akan tahu wujud dohiri Allah, sehingga Allah dekat ikun jenengan tahu tidak hanya melihat dari basiroh mata batiniyah, tapi basariyah mata dohir. Gak ngono nih Kang, kerasi Kang. Ini gak dikerasi, wong gawe ali-ali niku watu keren doh Pak. Dulu enggak, memang para masayih belum waktunya buka ini, gak wani karena berbagai macam pertimbangan Pak. Pertimbangan, berbagai macam pertimbangan, takut fitnah. Sakniki cara sepeda motor tanpa rem, tanpa iya gaspol rem lah seret Pak, gaspol rem pol digas ya gaspol ya gak direm. Ya sudah waktunya, sudah waktunya ini, sudah waktunya Pak, sudah waktunya. Ilmu ini sudah tidak lagi ditutup-tutupi. Sak dunya iki negara sing bebas dan berani dan diperbolehkan untuk bicara tentang hakikat makrifat cuman Indonesia. Ada apa dengan Indonesia? Kalau saya sudah waktunya berani, hari ini berani membuka tentang sejarah Ibnu Abdillah, hikayahnya itu, wah sak dunya ulama macicil Pak. Dari sisi kasyaf dibuka, diceritakno aslinya wong ndi kuwi, aslinya mana, ini kan dibuka, wah sak dunya macicil kabeh. Nah, ben gak mencicil wis jadi weruhi dewi-dewi. Kula ora usah ngomong. Wong Arab kok jenenge Siti Fatimah iku ya apa sih? Siti Khotijah, Siti
Sampean sensus lah sak donya negara wong wedok jenis Siti iku mung Indonesia. Pun wis sok aja dibuka-buka Gusti Allah dhewe ngono. Pun Pak. Kembali kepada perintah untuk ke akhirat. Bisanya nur makrifat di dalam hati jenengan itu, jagatnya hati itu menyala, satu-satunya jalan adalah berzikir terus menerus. Yang dimaksud zikir di sini yang bisa menghantarkan ke Sidratul Muntaha, kesadaran hati jenengan kalau kita makhluk itu tidak wujud. Kalau sudah sadar kalau kita makhluk itu tidak wujud, kan sudah kembali ke asal. Justru yang wujud, nyatanya yang wujud akan jelas di basiroh jenengan. Kan kalau sering sanjang ngeten, yuk gak sanjang tok, gak berkata tok, tak iki lho Pak, jangan tentu. Niki kan sebatas wujud nyatanya Allah batin toh. Kalau sampai lihat dengan basariah niki, ya kosong. Lah sekarang basariah ini biar gak kosong gimana? Nah, ayo diterusno ngajine iki. Tapi nek jenengan dereng sik ning ati sik miskil, mpun dipaksa lho Pak ya. Engko dadi sirik amen kok. Aja dipaksa. Nek temen nek dereng sik miskil ning ati, mpun dipaksa sih, nanti ada waktunya sendiri. Kalau wujud Allah batin sudah jelas, sering saya sampaikan. Lanti wujud Allah dohir. Bon, kita terus ngaji nih sih. Ikuti simpen aja di lupa kesak dijahit ya. Dzikir untuk mencapai Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi iku jikalau melaksanakan itu tidak cukup di tengah-tengah ibadah murni, ibadah mahdhuf, enggak. Sholat ibadah murni, zakat, poso, haji, sedekah, baca Quran, tahlilan, yasinan, itu ibadah murni semuanya. Kanjeng Nabi niku mboten cukup masuk di alam akhirat itu hanya lewat ibadah murni, enggak. Beliau menjalankan uswatun hasanah ini juga ibadah yang tidak murni. Contoh dahar, waktu beliau minum, waktu beliau mohon maaf kerja, nunggang kuda, nunggang onta, apapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika beliau berdiri, ya berzikir. Posisi beliau duduk, ya berzikir. Ketika beliau berbaring, ya berzikir. Intinya bertemu Allah. Ya niki sing kula maksud ilmu sejati iku salat haim 24 jam penuh. Itu Rasulullah. Lah uswah itu contoh Pak. Uswatun hasanah itu contoh yang bagus. Kalau malam hari ini kan mawaidul hasanah, ucapan yang bagus, belum perilaku contoh. Lah perilaku ini harus kita teruskan setelah jenengan iki diwenehi Gusti Allah kefahaman. Dari uswah ini jenengan Allah kasih kefahaman, itu harus jenengan teruskan untuk wa amilus sholihah, dipraktek nih. Wis umpami jenengan kita sebagai pemula untuk masuk ke alam akhirat, coba masuklah di ibadah murni. Apabila ibadah yang tidak murni susah,
ibadah murni. Coba waktu sholat gak usah jamaah. Kalau mboten memerintahkan ojo jamaah nang masjid, enggak lho ya, mboten, niki dicoba, jenenge nyoba gitu. Udah nanti malam atau gimana, entah sholat sunnah apa, hajat monggo, apakah tahajud monggo, apakah sholat sunnah yang lainnya monggo. Bon, sebelum jenengan takbiratul ihram dikira sing mencapai kesadaran tadi kalau kita itu tidak bisa apa-apa, termasuk takbir. Terus kok iso terjadi takbir? Illa bil, sumber dari hidup wujudnya Allah dalam diri Anda. Sampai harus mengisbatkan, menetapkan itu geraknya Allah, bukan gerak kita. Tadi kan sudah saya katakan, kita itu ora iso apa, gak bisa apa-apa. Sadarlah, kita gak bisa apa-apa. Berarti kalau ada bisa apa-apa, apa-apanya siapa? Urip dalam diri jenengan. Kesadaran dalam hati jenengan inilah yang kumaksud su'aul basiro. Apa keadaan iman sampean iki ihsan? Wis, coba kalau nanti sudah klik di situ, tak jamin jenengan iki lupa apapun. Tak jamin hati sampean wis lupa apapun. Artinya lupa perkara yang menghalangi jenengan datang alam akhirat, yaitu alam dunya, langsung hilang. Sebab alam dunya iku sifatnya peteng asline. Peteng itu maksudnya adamun, tidak wujud, ora enek, tidak ada. Kapan wujudnya dunya, wujudnya sakliyane Allah itu tidak ada? Kapan? Yaitu ketika detik-detik jenengan iki masuk ke alam akhirat. Detik-detik cahaya nur makrifat itu dinyalakan Allah. Makanya makalah pertama tadi al-anwar matoya sebagai tumpaan kendaraan Anda ruhaniyah hati iki untuk bertemu Allah. Sederhana toh ya? Sederhana. Makanya saya katakan ke Allah ketemu iku sakedap netro, sekejap mah sakedipe mata. Inilah. Kapan wujudin dunia iku musnah, hancur? Kapan kegelapan itu akan sirna? Ya saat nur makrifat Allah nyalakan. Tandane bagaimana? Ati jenengan dilalekno dunya dunyane gak ono ya jane. Eling dari mana sampean? Jenengan kali kula apa kok ya sik ning ati kono gambar wujud sakliyane Allah, tegese yaiku dunya. Karena kita sendiri mengadakan wujudin dunya itu, kita mengatakan ada. Pada al-kaunu dalam makalah lain minal mukawwanat kulluhu zulmatun. Al-kaun utawi makhluk minal mukawwanat nyun sewu kulluhu iku dzulmah, peteng sipatik ora ono. Oleh kita yakin mengatakan ada itu karena kita adakan sendiri. Prosesnya karena kita dibisiki nafsu untuk mengatakan ada. Itu sama dengan khuldi nih lho Pak. Iblis mbujui bohongi nang Nabi Adam kan gini, Dam, khuldi ku maknane kekal, Dam. Kuwi nek mangan buah khuldi, kau akan kekal di surga. Lah dibujui sini iki. Kita itu Pak lewat nafsu mbujui kita kalau dunia iku wujud. Kalau kita kena tipu, akhirnya kita mengatakan dunia ini seakan-akan terus ada nikmat. Akhirnya jenengan kali kula belas ning atiku yarju ilallah. Jenengan kepingin untuk ke Allah nggak ada, kepingin sampean kali kula senenge ketemu bokong semok.
Siapapun lah kita, laki perempuan, mesti syahwatud dunya pingin. Sing durung rabi pingin ndang rabi, sing wis rabi kepingin rabi maneh. Wis biasa Pak. Wis di anak, belum punya anak, setelah kita nikah pengen di anak, sudah dikasih Allah anak, pengen apa namanya, apa yang dibutuhkan keluarga itu kecukup, sandang, pangan, papan, sudah cukup semuanya. Sepeda sudah dikasih, mobil ya dikasih. Terus ngomong, ini di pabrik enak perek usaha. Lah ngoten nggih? Lho wis terus ngoten niku. Oke, dicukupi Allah, punya pabrik siji, karyawannya itu 1000, omsetnya 1 bulan 2 miliar. Enak bae nek pabrik loro. Ya terus Pak. Itu manusia. Tatkala belum tahu, belum masuk di alam akhirat seperti itu. Siapapun kita. Kita yang beksisen di pondok nyun sewu, iku pengusaha ya toh, pondok. Penak pein duwe tanah sing luas iki, ana pondoke santrine akeh. Dituruti ambek Allah. Dituruti. Oleh santri 100 ya toh. Terus mriku wonten apa penbulan iku nek cara bayar apa jenenge Pak? Jariah mriki, sahriyah dikumpulkan, yes, digawe kebutuhane Mbah Yai sing di pondok sakwulane ana sisa katakanlah 5.000 atau 5 juta. Mikir wong kiai ini kula umpama enak bae ngene iki santri ditambah 100 maneh berarti 200, berarti aku 1 bulan nyekel 10 juta. Oh, dituruti Allah. Wis sudah keturutan, cukup Pak. Ini iki ngaji kono ana sing ngundang, ana tambah-tambahnya enak bae ngaten. Loh, dicukupi Allah. Semuanya dicukupi. Tapi kita hati tidak akan pernah berhenti untuk kemewahan-kemewahan yang bersifatkan duniawiyah, nggak bisa berhenti Pak. Allah sudah ngenas, alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Selesainya kita itu tatkala sudah dipatok loro niku lho, mati, sudah selesai, baru selesai. Wis iki aslinya Pak. Ayat ini maksudnya gak ngono. Ngene lho maksudnya. Ning donya iku patokono awakmu. Patokan loro nek Indonesia lho gitu. Mati yo. Artine patenono keakuanmu sing rumangsa iso ngene, iso ngono, duwe ngene, duwe ngono. Bunuh. Nafikan. Ya syarate yo kudu silem nang pemahaman ilmu tauhid. Setelah itu menjalankan dikire, barulah Pak niki bisa tercapai. Belum ilmu sudah didatangkan Allah, yastami'unal qaula, tapi tidak mau untuk beriman. Belum wah iki ajaran sesat iki. Tentang wabtaghi fima atakallah darul akhirah, ilmu ruhaniyah itu sudah dianggap sesat. Ya sudah Pak, ya sampai ngetek silit nggak akan bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini. Untuk meniadakan alam dunia mboten saged, tidak bisa. Ilmu sejati itu dulu gini Pak, sing pernah masuk ya Romo iku dawuh Sidratul Muntaha akan tercapai manakala kau sesering mungkin sholat daim atau meditasi. Wasilah meditasi dalam ilmu sejati kok mlebu metu ngucap Allah Pak, mlebune urip. Jadi hu urip, tapi kudu ngelaksanakan terlebih dahulu Allah dulu,
hu Allah, entah hitungan berapa, baru hu urip. Kalau sudah hu urip, kalau diucapno, saiki mboten napa-napa, dulu laan. Sekarang nggak apa-apa, biar tambah paham. Nah disitulah nanti ada proses kesadaran kalau yang berlaku ini adalah hanya Allah. Nah disitulah nur makrifat Allah nyalakan. Nurun ala nurin utawi cahaya iku ala nurin di atas piro-piro cahaya. Cahaya nurun ala nurin iki maksudnya cahaya makrifat. Iku yahdillahu linurihi mayasya, akan dikasihkan hanya orang yang dikehendaki. Bukan semua orang, Pak. Cahaya makrifat itu Allah nyalakan terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa yang hamba yang dikehendaki? Jadi kau mengwelcome iman artinya pada ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, lalu mengamalkan berbentuk kholwat dengan iki mujahadah munajat untuk melepaskan alam dunia, akhirnya kesadaran mutlak sidratul muntaha terjadi di dalam hati, maka saat itu juga jenengan iki sudah tiada, dunia saisini nama makhluk wis tidak ada. Akhirnya Quran jawab, yo iki maksudnya innani anallah la ilaha illa ana. Pun nek wonten mriku mesti ati sampean lali anak, lali bojo. Wis lali pabrik sampean lali. Sing tadinya sampean iki mang merasa punya pabrik, merasa punya garwa, punya anak, merasa bisa ini bisa itu, bisa mbalah kitab kuning, bisa ceramah, sekarang sudah enggak. Di dalam hati sampean sudah enggak ada pengakuan. Bergemuruhlah di situ keakuannya Allah. Inilah wujud nyatane Allah batin sudah jenengan temukan. Wal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Wal batin. Zahire bagaimana? Nah, wis disaksi ya. Sampai jahit engko lah. Nek jahitane bedah baru nyoto oh iki. Bon. Kita lanjut makalah lain. Faida arodah mongko tatkalane ngarepake sapa Allahu Gusti Allah, maka ketika Allah menghendaki ayan suro abdahu ing yen to nulungi sapa Allah abdahu ing kawulane Allah, artinya golongan jenengan yang nanti dinyalakan lampunya ini loh. Ayadahu mongko nguwatake sapa Allahu ing kawulane manguwatake apa bijunudil anwari kelawan piro-piro tentarane nur makrifat. Pundi yang dimaksud junud? Tentarane nur makrifat. Dzikir sampean manglu, akhirnya sampean iku iso setiap detik dzikir, bukan karena Anda niku. Itu karena pertolongan Allah. Kita bisa dzikir istiqomah ben detik, ben menit, ben jam, itu karena pertolongan Allah, bukan karena kita sendiri. Ayo cetha nggih, ayo kembali nanggone persoalan awal Sidratul Muntaha, kesadaran penuh. Kita iku ra iso apa? Nah, berarti dzikir itu yo ora iso nek gak ditulungi Gusti Allah dzikir. Bijunudil anwari kelawan piro-piro bolo tentorone piro-piro cahaya makrifat. Mana junud itu? Istiqomah sampai dzikir iku lho. Dzikir kesadaran penuh mutlak sirul asron iku lho Pak ya. Itu sebab pertolongan Allah, bukan karena upaya usaha kita. Enggak. Iso apa sampai aku iki? Cari wong Jawa Batang urip ae kok. Lah gitu nggih. Oh, berarti anggene aku koyo iso dzikir istiqomah ben detik ben nafas iku sebab pertolongan Allah bijunudil anwar. Oh ngoten ta. Satu sisi dzikir ning sampean iki dzikir kesadaran mutlak Sidratul Muntaha utawa Sirul Asrar digas sampai Gusti Allah. Digas. Wis satu sisi
wa qata'a lan medhot, mutus, megat. Tahu megat, Pak? Misah anhu saking abet, medhot madadad dulami ing bantuane perkara sing peteng wal aghyari perkara sing sakliyane Allah. Artine ngeten. Dulam perkara peteng mang dunya wau lho Pak. Diputus sampai Allah. Dibersihkan wujudnya dunya iki ning ati sampean dening Allah. Niku lho maksude waqata'a. Dipedhot, diputus. Jelas nggih? Cara Allah untuk menyalakan nur makrifat dalam hamba yang dikehendaki, hamba itu ditolong oleh Allah lewat junudil anwar. Jenengan iki digas oleh zikir. Berarti ketika jenengan iku bisa zikir setiap napas, setiap detik, itu karena pertolongan Allah, bukan kita sendiri. Satu sisi lagi Gusti Allah membersihkan, memutus, memegat, membersihkan wujudin dunia dalam hati sampean. Makanya tadi saya katakan kalau sudah menyala maka pasti hatimu lali dunia, wujudin dunia wis lali-lali, maksudnya wis gak ono. Nama wujud dunia iku wis gak ono. Setelah nikah ketemu, dikatakan amal arif, ketemu Allah, wujud batine wis dibimbing Pak sampeanku. Nang di wujud Allah dohir. Sampai melebet sifat wujudnya Allah 20, akan ketemu sifat salbiyah. Di dalam sifat salbiyah ada sifat wahdaniyah, makna sawiji. Artinya ada nama makhluk manusia, ada nama makhluk hewan, jin, malaikat, atau makhluk tumbuh-tumbuhan, atau makhluk bantal, makhluk meja. Kalau tanglet situ ono sing padha wonten nak boten enten. Satu aja yang sama. Udah kita ngomong makhluk manusia. Sifat 20 itu ada di diri makhluk manusia jenengan. Satu aja sak dunya iki makhluk manusia yang sama persis ada mboten? Boten wonten. Iku menunjukkan sifat wahdaniyah Allah. Maksudnya nama manusia, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, apapun dicecep nama apa? Sifat Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama Allah dalam Al-Quran 99. Apa itu? Asmaul Husna. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai Az-Zabur. Iku dihilangno Pak. Wahdannya iku dicecep ambek nomo situ ahad Allah. Jadi kalau sudah ngomong Allah, di dalamnya itu sembarang kalir. Oh, bahasa Indonesia sembarang kalir nih Pak. Segala macam. Ar-Rahman sudah di dalam Allah, Ar-Rahim sudah di dalam Allah. Cukup membaca Allah, semuanya kitut, semua ikut. Nah, itu maksudnya wahdaniyah. Atau suhudul wahdah fil kasroh, tunggal di dalam banyak. Atau suhudul kasroh fil wahdah, banyak di dalam tunggal. Kalau ngajak tambah bingung Kang, wis nek bingung rokokan dulu. Rokokan Pak, santai mohon Pak nggih. Pun dipeksa. Pun dipeksa. Wah niki sampun. Lah niki sampun lah. Sampun. Ya cek nih balan ta Pak, jenengan rokokan kene gak oleh rokokan terus piye? Kula Mojokerto dhewe ngaji rokokan diharamno Pak. Nggih. Tak delok jamaah do rokokan. Kula rokokan ana sing takon, iku haram. Waduh ini. Hati dawebat tambahan. Ini tak jarak tambahan tambah tak sumat.
Gusti Allah akan memutus hubungan ruhaniyah sampean dengan dunia itu dengan cara Gusti Allah menolong jenengan hati selalu ditakdirkan eling nang Gusti wis. Makalah itu maksudnya di situ ringkes ngoten. Yang ku maksud ingat eling di situ adalah kesadaran dalam hati jenengan kalau yang berperan semua ini hanyalah Allah. An-nuru utawi cahya makrifat iku diwastani jundul qalbi, bala tentarane hati. Hati iku roh. Nur makrifat itu bala tentarane roh. Kanggo apa? Kanggo mutus, menghilangkan, mengusir penjajah jagati hati. Apa jagati hati? Apa musuh penjaga jagati hati? Nafsu. Pundi to nyatane nafsu? Wujude nafsu iku pundi? Yo pengakuan yang berbentuk rasa iman. Kalau sing ngaji aku kelason, ya iki lho nafsu wujude. Wujud batine nafsu, yo keakuanku di dalam rasa ini meyakini aku kelason yang ngaji. Wujud nyatane nafsu dohir mana? Yo raine kelason iki iblis. Wis cetok. Nafsu iki. Contoh, kula nyontohno nang awak kula Pak. Moh kula nek nyenggol orang lain gak mau aku. Sebab kula dididik di dalam kitab iki ojo kemalan mriksa atine wong, priksanen atimu dhewe. Lah ini kula cekel nganti sak mangke. Mending sing elek aku ae jenengan ojo. Lho ngoten lho. Bapak Ibu, endi dalile kalau wujud iblis dohir iku wujud mukhlasoni? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Namane nafsu iku mbisik noning dodo sampean. Lewat apa? Minal jin nanti wan nas. Nas menungso wujude kelason. Sampean tak bisiki, jenengan mulai hari ini kalau beriman dengan tausiah saya, sampean wajib ngurmati mujo nang kelason. Berarti saya itu dohire iblis nyatane. Wajib sampean menghormat aku, muji aku kelason. Lah jinnya mana jinnya? Jinnya di dalam hati sampean, akhirnya sampean merasa yakin sing nyampean iki kelason. Wis ta Pak, di dalam Al-Quran ada enggak satu saja ayat yang berbicara tentang pujaan, pujian, penghormatan, bahkan penyembahan selain Allah? Ada enggak? Mboten enten. Kula golek ora temu iki. Ternyata alhamdulillah hanya pada Allah. Utawi sekabeh pujalan puji iku lillahi, mung harus ditujuaken mung datang Allah. Lah kok kelason? Bapak Ibu sing ngaji tauhid wajib ngimani sing nyampekno aku, wajib ngimani yang memberikan petunjuk aku. Jenengan tadi ngaji gak tahu jelas, sekarang ketemu aku jelas, berarti yang memberi petunjuk itu aku. Sampai tak didik koyok ngene iki, berarti kula iblis jenengan anake. Lah mengarahkan iman pada makhluk Ngene iki yang dimaksud yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Selalu membisikkan nafsu itu di dalam dadari manusia untuk beriman kepada selain Allah. Nah wis.
iki ketemu nek jenengan kali kula sudah masuk terlibat di dalam pengajaran tauhid Pak, baru ketemu. Oh selama ini aku iki mujo, oh kok gak bojoku ngono, gak sip. Aduh, dulu kita itu seperti itu. Sapa sing nolong awakmu diubur berbang? Pak D, alhamdulillah. Mesti ati ki melayuni nang Pak D makhluk. Belum bisa melayu nang Pak D wujud Allah batin dohir mboten saged. Lah wong nyun sewu wujudnya makhluk dunia iki belum Allah kotok kok, belum Allah putus berarti kita belum ditolong Allah. Tondo kalau kita ditolong Allah kotoa urusan wujudnya makhluk itu Allah putus dari hati sampean. Nah kan di sini An-Nur utawi cahaya makrifat iku bolone ati atau bolo tentarane ati untuk mengusir penjajah yaiku nafsu. Wujudnya nafsu dalam hati kita ada rasa bahwasanya kita makhluk yang melakukan, kita makhluk yang sholat, saya makhluk yang ibadah, saya makhluk. Dawis. Kalau toh cahaya makrifat iku dadi bolo tentorone ati kama anadzul mata kaya yen to tetep apa peteng iku jundun nafsi dadi bolo tentarane nafsu. Nek nur makrifat iku dadi bolo tentarane ruh, kalau gelap bolo tentarane nafsu. Yang dimaksud gelap iku wujudin dunya mafis samawati wa mafil ardi, yaiku gelap. Akhirnya kita mengatakan sing wujud iki makhluk mejo, sing nulung aku iku Pakde. Nah, wujud kabeh sing yang memberikan petunjuk itu adalah klason. Nyatanya aku ngaji nang klason loh gitu. Inilah bola tentara nih. Nafsu itu dulmah, perkara sing gelap yang tidak ada, kita dipaksa untuk beriman ada. Justru wujudnya Allah kita dipaksa tidak ada. Sapa Gusti Allah Pak saking sifatnya Rohim dawuh ngeten, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat dari urat lehermu. Wis gak cukup ngono Muhammad kandhanono ya, kasih tahu terhadap umatku, umatmu. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jikalau dia bertanya, aku ikut di mana? Katakan fa inni qaribun, aku ikut dekat. Gusti Allah ngelamar Pak nang sampean Pak. Si coba ya apa? Sampean gak gelem? Gak gelem ya wis gak usah ngaji. Gusti Allah Masya Allah. Kita nggak terasa Pak, tiap hari dilayani, napas dikeluarkan, mata diperlihatkan, telinga didengarkan, mulut diucapkan, jasad digerakkan. Tapi kita dilamar Allah untuk menjadi kekasihnya, kita sendiri yang menjauh. Akhirnya mengatakan Allah itu di sana, jauh di atas langit Sabtuju, sana duduk di singgasana Arsy. Hanallah, ya wis gak apa-apa, iku proses jenengan kali kula. Dulu seperti itu. Bersyukurlah kita pada Allah sebelum meninggal. Setidaknya kita itu walaupun belum ketemu wujudnya, kita itu sudah dikenalkan lewat sifatnya. Akhirnya bisa ke zatnya. Tinggal jenengan digas sapa enggak? Dikir sampean kadang ngono. Harapan saya sampean gak usah khawatir lah sering nggak pendungane Gus aku jendang usul ngoten ta. Gak usah ngomong ngono, Pak. Iku wis otomatis. Kula niki mek ngeten tok lho, Pak. Satu sisi wa ma arsalnaka illal balagul mubin. Tugas kula iki proses ya, hanya menyampaikan saja.
Nggak ada hak untuk memaksa Anda untuk percaya. Tidak bisa saya membuat jenengan paham, tidak bisa. Tidak bisa saya memaksa Anda untuk harus mengikuti apa yang kusampaikan. Enggak. Hanya menyampaikan satu sisi. Satu sisi yang tidak panjenengan tahu. Hanya satu sisi. Inilah pengharapan saya cuma satu. Apa? Sebelum Gusti Allah itu membunuh kita secara syar'i, kita sudah dibunuh secara hakiki. Hanya itu. Enggak ada maksud tujuan lain, Pak. Kecuali jenengan, ya Allah, Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina, termasuk itu min ahli syuhudika, ya Allah, menjadi ahli syuhud, bersaksi yang benar ketemu jenengan, wa ahli ma'rifatika min qabli mautihim, sebelum kematian beliau-beliau ini. Hanya itu, nggak ada yang lain, Pak. Makanya mengapa Kanjeng Nabi waktu sebelum sedo itu muncul satu dawuh, bagaimana umatku setelah aku tinggal, masihkah tetap konsekuensi membawa ajaranku? Walaupun tidak semua, Pak. Jadi penerus ajaran dinul haq Kanjeng Nabi itu sampai di Jember terjadi seperti ini. Sebab itulah yang dimaksud darul akhirah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, urusan dunia sampean, bagian sampean jangan kau lupakan. Ya sampean jalani, Pak, hukum syariat ini. Inilah sistem wasilun. Sak mampu sampean. Nyun sewu. Gak iso salat 5 waktu ya 3 waktu. Nek cara saya sih nggak boleh, Pak, menyalahkan, nggak boleh. Aku hanya bisa itu 6 huruf datang Allah. Setuju. 6 huruf. Wis setuju Gusti Allah. Walaupun gaya yang kusampaikan sistemnya wasilun, ada, Pak, yang diperjalankan Allah majedubun. Artinya udah masih ibadah gak murni ya ono Allah. Aku tak ketemu iku nah wis. Aku ibadah murni iku ono kuno iku kok ya wangel toh. Artinya angel. Kono ngejukno jempol. Akhirnya aku merasa aku jempol. Wis enggak wis. Ono sing kaya ngono. Biar aku dianggap wong welek. Sing apik mung Gusti Allah. Ada, Pak, orang yang prinsip seperti itu, menetapkan sifat hakikate hamba pada dirinya dan menetapkan sifat hakikate zat pada hidupnya. Ada seperti itu. Ya wis iku karepe Allah. Ya aku ya harus setuju. Makanya kalau wau sanya kaisok 5 ya telu. Ora iso 3 siji. Kaisok 11 setugel. Yang penting darul akhirah iku harus jenengan pegang. Tapi apabila dikembalikan, bagaimana Rasulullah? Nah, waqtaghi fima atakallah. Tidak hanya urusan rohaniyah, jasmaniyah ya difikirkan. Jasmaniyah dikasih Allah hukum syariat, rohaniyah dikasih Allah hukum hakikat. Wis ikilah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wis monggo. Rapopo. Monggo. Semua itu ada konsekuensinya masing-masing. Lanjut. Anuru utawi cahya makrifat lahu keduwe nur iku al-kasfu, sebagai pembuka. Nur makrifat iku sebagai pembuka, penghilang dari wujud dunya. Lampu iku dinyalakan cahaya ini sebagai penghilang kegelapan. Akhirnya gelapnya mboten enten. Nek lampune iki dimatikan, gelape ada.
Inilah gelang ini sebagai junud pasukan nafsu, junudun nafsi. Hati nur makrifat manakala belum menyala berarti tetanda ruhaniyah kita terkuasai oleh hawa nafsu. Makanya jangan heran alimo kaya apa jenengan apal Quran hafidoh kongkon sholat gambar ning ati mesti makhluk. Gak usah kita bohong. Lupa nggih. Alimo kaya apa saya, fasio ya apa saya itu membaca Quran bahkan hafid. Tetap Pak ketika Allahu Akbar. Ati iku mungel. Gambare makhluk iku enek. Surga iku makhluk. Ganjaran iku makhluk. Yaiku mafis samawat. Belum lagi mafil ardi. Dunia iki apalagi baru oleh kenalan. Kita mesti muncul. Ingat kerjaan kuning pasar tadi. Jane aku mang salah ngurangi timbangan. Ini ku yo elek sadar jane. Gitu? Waktu kita ngurangi timbangan, tujuannya kan ben badik banyak, gitu? Kita sadar kalau kita itu nggak boleh, tapi terjadi Pak. Memang gelap hati kita. Apalagi saya dari makelar, wah, bawa sepeda motor, kulaan 3.000. Terus saya tawarkan wong desa, sing duwe sepeda iki wis ta wonge oleh numpak sepeda klunuk-klunuk Pak Haji. Pak Haji sing numpaki paling nang sawah. Berarti sepeda kan belum pernah digetrek-trekan Pak ya. Tapi nggak ngerti anake sing nom. Nek bengi digawe anake. Wang ngomongi Pak Haji sing duwe. Ya apa sih Pak Haji nek sepedane? Klunuk-klunuk to. Sepeda awet, gak ruwe Pak. Nek bengi dipakai anake. Tahu. Tujuannya peendang payu dengan harga bagus. Yus tahu kalau sepeda ini jelek mesinnya, tapi dibilang bagus dengan maksud supaya didadi payunya harganya baik. Tuh, tahu, tapi kok berani ya? Coba Kanjeng Rasul kalau jualan bagaimana? Ketika membawa dagangannya Siti Khadijah. Nyun sewu, kena ditiru, kena mboten. Nek sampean saged niru sampean tiru. Mesti rahmatan lil alamin. Membawa misalkan barang, katakanlah baju. Muhammad niki dereng tadi garwa. Go iki rego teko aku 50 dinar ya. Nggih. Pun dibetot tempeken dibawa ke pasar. Ada pembeli tanya, "Muhammad, berapa bajunya?" Niki nek purun niru tapi mboten bojo. Kadang-kadang sing kathah iku bojo. Kula niki kulaane 50. Saya dibawai harga 50 dinar. Nek purun monggo. Sampean bayari 50 dinar monggo. Sampean badeni monggo sak kersa jenengan. Cara jenengan milih pundi? Gak badeni gitu. Lah Rasulullah ngoten niku maringno. Kan rugi tenaga, rugi waktu lah ngono. Tapi Rasulullah tidak melihat ruginya, melihat Allahnya yang menggerakkan beliau, dan itulah darul akhirah, anugerah yang termulia. Lagi, Muhammad, saya punya hanya uang 40 dirham, boleh tak? Lu nek jenengan kersa monggo sampean beto. Kira-kira sampean di apa? Ya bondone telas lah ngoten nggih. Karena beliau itu mengutamakan darul akhirah. Beliau itu melihat sopo sing ngomong 40 dinar iki. Sing gerakno sopo? Beliau itu selalu melihat Allahnya. Makanya mesti setuju. Wis kae apa, Pak? Makanya inilah alasan mengapa banyak nabi dan rasul yang Allah takdirkan titipkan syafaat untuk umat
hanya baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu alasannya. Jangan lihat nih kaum Taif, bagaimana Rasulullah ketika dihajar oleh kaum Taif. Malaikat Jibril membantu Gunung Uhud mau diblekan, tapi nggak boleh, karena alasannya beliau itu secara lesan maklum durung paham. Sapa ngerti nanti anak keturunannya dadi pengikutku. Jajal kita bagaimana Pak, ketika kita dicaci, dimaki, bahkan disiksa, kita bales ya nopo? Allah ya Karim, ya wis. Kita ikuti, kita teladani semampu apa yang ada pada diri kita. Minimal lah, minimal jenengan ikhlas. Dilarani wong ikhlas, ikhlas tok mawon. Dijadikan orang yang miskin ikhlas, dijadikan orang yang kaya juga ikhlas, ikhlas aja lah. Wis jangan lainnya, ikhlas itu aja. Dicaci orang juga ikhlas, gak dikei kopi yo ikhlas. Belajar ikhlas, memang ngaji niki belajar ikhlas. Lungki belajar ikhlas. Apapun di hadapan kita ikhlas. Tapi kita tidak bisa Pak merealisasikan ikhlas di tengah-tengah takdir Allah manakala kita, dunia ini dalam hati kita belum diputuskan Allah. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal. Sholat sampean, mohon maaf Ibu, semuanya umat, sholat yang kita lakukan sejak kecil akil balik, puasa, zakat, bahkan haji, baca Quran, baca kitab, ngaji kesana kemari, udah nggak ada hentinya. Itu nggak ada manfaatnya di mata Allah jikalau amal itu tidak didasari dengan ikhlas. Sebab amal itu qaimatun suwarun qaimatun, laksana seperti patung yang nggak ada ruhnya. Lah biar bermanfaat, patung itu dikasih roh, amal itu dikasih roh. Lah roh amal itu apa? Yaiku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal ikhlas. Lah sing dimaksud wujud rahasiane ikhlas itu yang bagaimana? Hati jenengan sudah tidak mengakui kalau kita yang melakukan. Berarti kembali dzikir sidratul muntaha. Tadi saya ngomong sirul asrota terus ya gak tabrakan Pak. Sekarang sudah muncul namanya dzikir sidratul muntaha. Wis. Langsung sidratul muntaha digegamimu ya. Mohon maaf, gak oleh. Sidratul muntaha itu hanya terjadi pada Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Itulah dzikir kesadaran mutlak kalau bukan kita makhluk yang melakukan. Itulah ikhlas. Baru inilah amal iku migunani berguna datang jenengan kalih kula kembalinya. Inilah amaliyah yang diterima oleh Allah di sini. Karena apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah amaliyah apapun hanya yang diterima oleh Allah adalah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang takwa itu tidak lepas dari hakikat ikhlas tadi. An-nuru utawi cahaya makrifat lahu iku al-kasfu sebagai pembuka. Wal basiratu laha al-hukmu, matane roh iku mengikuti hukum. Ada hukum dua Pak. Ainul basirah jenengan kali kula niki akan menjadi Allah iku gelap tatkala gaib makhluk itu masih nyata. Dan atau gini, kalau wujud selain Allah iku masih ada dalam hati kita, maka sampai kapanpun selamanya Allah akan jadi sir, jadi rahasia, jadi gaib bagi kita.
Jadi ainul basiroh kita. Sebaliknya, kalau wujud selain Allah itu sudah tidak ada, Allah sudah memutus, berarti Anda sudah di alam akhirat, maka disitulah mata ini akan melihat wujudnya Allah. Basiroh ini. Jadi terang. Allah sudah tidak gaib, tidak sir. Allah itu hakul mubin. Benar, nyata, jengleh. Miturut basiroh jenengan. Jadi hukum basiroh itu ada dua. Buta dan tidak. Gelap dan terang. Mengapa terang? Al-Baqarah 257 jawab. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kalau Allahnya sudah nyata dalam dirimu sebagai penolongmu, hanya Allahnya, maka itulah posisi basirohmu itu adalah terang. Allah akan membuang kegelapan, memindah Anda dari kegelapan menuju terang benderang. Tapi yang satu hukumnya basiroh. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dzulumat. Jikalau selain Allah itu ada dalam hatimu yang disebut taghut, maka yukhrijunahum nyun sewu dunya wau jadi gelap, menjadikan sebab gelape hatimu. Yukhrijunahum minan nuri ilal dzulumat. Wal qalbu utawi ati utawa roh lahu iku al ikbalu wal idbaru, ana nggon panggonan madhep, ana nggon panggonan mungkur. Artinya Pak, ada waktu di saat jenengan harus madhep, ada waktu di saat Anda harus mungkur. Tahu mungkur nggih? Membelakangi itu. Ada waktu di saat jenengan iku madhep, artinya ketika jagate ruh itu sudah menyala lampunya, maka ini tempat madhep. Ya niki yang dimaksud nyembah yang sebenar-benarnya. Ini niki. Ada tempat nggone mungkur, membelakangi. Artinya ketika saat jagate ruh ini dipenuhi oleh mafis samawati wa mafil ard, berarti gelap, mungkuri Allah. Tinggal kita milih yang mana, ikbal, madhep, apakah idbar, mungkur, terserah. Ini nggak ada paksaan, terserah jenengan. Pilih tempat yang terang atau gelap, itu terserah panjenengan masing-masing. Konteks daripada ilmu ini tidak memaksa. Jenengan bercinta dengan Allah atau bercinta pada selain Allah, terserah jenengan. Tapi semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Ingat Pak, kedamaian yang abadi, cinta yang sejati hanya Allah, hanya pada Allah. Boleh kita bercinta pada dunia sebatas dohir, karena itu akan kita tinggalkan. Tapi cinta kita pada Allah gak pernah ditinggal selamanya. Oleh sebab itu, udahlah, sisa umur kita gunakan hanya bercinta pada Allah. Di tengah-tengah jasad kita bercinta sama istri, sama anak, sama harta benda. Sebab wujudnya Allah yang ada di situ. Oleh sebab itu, jikalau kau masuk pasar, jangan pernah masjid hakikatmu kau lepas. Tapi jikalau kau masuk ke masjid, lepaskanlah pasar di dalam hatimu. Iku kesimpulannya, ya. Jadi antara nur, basiroh dan kolbun, semua itu berkaitan erat. Ketika saat proses untuk menyalakan pertemuan terhadap Allah. Tapi kalau sudah ketemu Allah, dikatakan makrifat Allah, ihsan, maka kalimat atau nama nur, basiroh atau kolbun udah nggak ada Pak. Sudah nggak ada. Yang ada aku Allah dalam hati sampai. Kalau sudah di situ, terus ikuti aja. Allah pasti akan membimbing ruhannya sampean terhadap wujud
aku dohir Allah nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah pahamkan, yang Allah didik langsung terhadap kita, petunjuk-petunjuk dari Allah tadi. Harapan kami semoga petunjuk-petunjuk itu menjadikan manfaat barokah terhadap kehidupan kita, keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir, jikalau ada kalimat yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi Mukhlason mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.